Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Bambang Rianto. Saya dari Informatika A semester 8 dengan NIM 2102040986. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori motivasi. Oke, langsung saja. Apa sih motivasi secara umum dan kenapa motivasi penting dalam kehidupan dunia kerja? Oke, langsung saja. Motivasi adalah alasan atau dorongan yang membuat seseorang mau melakukan sesuatu. Misal, pada kita mau belajar, kenapa orang mau bekerja keras? Nah, motivasi itu bisa jadi pendorongnya, makanya penting banget dipelajari, terutama kalau kita ingin memahami cara memimpin, mengatur, atau mengembangkan diri sendiri. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu tentang teori kepuasan atau konten teori. Teori ini berfokus pada isi atau faktor internal yang memotivasi seseorang, seperti kebutuhan rasa aman, pengakuan, dan pencapaian. Jadi bukan soal bagaimana orang termotivasi, tapi apa yang memotivasi mereka. Jadi penting bagi seseorang itu mendapatkan suatu motivasi. Oke, selanjutnya ada teori Maslow. Hierarki kebutuhan. Maslow membagi kebutuhan manusia ke dalam 5 tingkatan seperti tangga. Paling dasar adalah kebutuhan fisiologis, contohnya seperti kita makan, kita minum, kita tidur. Selanjutnya yang kedua ada rasa aman, seperti kita mempunyai rumah. Jadi kan kita kalau mempunyai rumah berarti kan kita merasa aman, tidak kena hujan, tidak kepanasan gitu contohnya. Terus ada pekerjaan tetap. Nah, kalau kita mempunyai pekerjaan tetap, itu jadi kita bisa lebih tenang dalam berpikir, contohnya berpikir dalam mencukupi kebutuhan, contohnya uang. Kan kalau sudah mempunyai pekerjaan yang tetap, kita akan merasa aman, soalnya sudah ada gambaran bulan ini ada masukan dari sini seperti itu. Yang ketiga adalah kebutuhan sosial. Kita punya teman, diterima kelompok. Jadi punya teman itu maksudnya adalah kita kan butuh bersosial dalam di lingkungan sekitar. Jadi kita itu butuh teman. Sebabnya kita dikucilkan atau tidak punya teman, itu mesti rasanya kita tuh kayak khawatir, terus kayak ada yang kurang, terus gimana gitu. Jadi kita tuh harus punya teman, diterima di kelompok. Kita juga kalau punya teman itu harus kita baiki, kita terus ada diterima kelompok. Kalau kita punya kelompok berarti kita harus konsisten, harus saling membantu di kelompok itu. Terus selanjutnya yang keempat adalah penghargaan, merasa dihargai atau punya pencapaian. Jadi penghargaan itu tidak berupa uang, tapi juga berupa ucapan terima kasih, soalnya kita habis menolong orang gitu, terus kita dibilang sama orang itu terima kasih mas. Nah, itu kan salah satu contoh penghargaan walaupun cuma dengan kata-kata. Yang terakhir adalah aktualisasi diri, jadi versi terbaik dari diri sendiri. Jadi kita tidak harus seperti orang lain, cuman kita harus menjadi versi terbaik diri kita sendiri. Contohnya kita tidak perlu membanding-bandingkan, cuman kalau membandingkan itu harusnya untuk memotivasi kita untuk lebih baik. Contohnya seperti kita orangnya yang sederhana, tidak punya kekayaan yang lebih, terus kita memandang orang itu kaya, wah kita berarti saya harus rajin bekerja, giat lagi bekerja mencari uang gitu. Maslow percaya kita harus memenuhi kebutuhan dasar dahulu sebelum ke naik tingkat berikutnya. Oke, selanjutnya adalah teori X dan Y. McG Regor membagi pandangan kita terhadap karyawan jadi dua. Teori X
Orang itu dasarnya malas, harus diawasi ketat. Cocok buat manajer yang otoriter. Jadi kalau kita orangnya kita malas, kita harus diawasi ketat. Jadi kan kita harus lebih tergugah ataupun punya tekanan lah. Untuk tekanan itu tekanan jadi lebih baik, bukan jadi lebih buruk. Selanjutnya teori EY. Orang itu pada dasarnya mau bekerja dan berkembang, cocok untuk gaya kepemimpinan yang suportif. Dasarnya kan sudah mau bekerja dan berkembang, berarti kan sudah ada caranya, sudah tertata, mentalnya sudah bagus gitu. Teori ini penting banget buat kita pahami karena cara kita melihat orang bisa mengaruhi cara kita memimpin mereka. Selanjutnya ada teori R. Nah, teori R ini dengan teori yang sebelumnya tadi itu kan teori sebelumnya teori R atau Eldender menyederhanakan teori Maslow jadi 3. Nah, ini teori tadi ini hampir mirip dengan yang sebelumnya, cuman ini tidak harus berurutan, jadi bisa loncat-loncat. Kalau yang tadi kan harus berurutan. Yang di sini teori X yang pertama eksistensi atau kebutuhan fisik dan materi. Terus relandenis, hubungan sosial. Terus ada pertumbuhan atau growth, pengembangan diri. Jadi kan kita harus bisa menyesuaikan, tidak harus berurutan. Ini bedanya dengan Maslow tadi. Dalam teori ini yang orang bisa lompat-lompat, nah kan bisa lompat-lompat, tidak harus berurutan fisik dulu, materi, hubungan enggak. Jadi bisa pengembangan diri, baru hubungan sosial, terus hubungan fisik atau materi. Selanjutnya ada teori McLelland, 3 kebutuhan. McLelland bilang ada 3 motivator utama. Need for achievement, prestasi, suka tekan target. Terus ada need for afiliasi, suka kerja bareng, butuh hubungan sosial yang baik. Terus ada kekuasaan, ingin punya pengaruh. Nah, orang biasanya punya salah satunya. Oh iya, kita harus punya salah satunya, harus punya suka tantangan atau memilih butuh hubungan sosial, tapi lebih baik semuanya kita harus punya dalam 3 motivator ini. Selanjutnya ada teori Herzberg, motivasi dan higien, membagi 2 faktor. Motivator, hal yang bikin kita senang bekerja seperti pencapaian tanggung jawab. Motivator itu sebagai motivasi atau dukungan lah. Higieni, hal yang kalau nggak ada bikin kita nggak nyaman, kayak gaji atau lingkungan kerja. Ya jelas, jadi kan kalau kita punya yang saya bilang sebelumnya itu kan, kalau kita punya gaji tetap terus jabang saya tetap kan, kita harus lebih nyaman, lebih tenang, ada pemasukannya gitu. Jadi walaupun gaji kita cukup, kalau nggak ada rasa dihargai, tetap aja terkecil. Oh, berarti berarti kan harus kayak mengharapkan suatu pujian. Terus selanjutnya ada kesimpulannya dari semua teori ini ngajari kita satu hal penting: setiap orang punya alasan yang berbeda-beda. Orang termotivasi, kita bisa mengenali apa yang jadi pendorong utama, baik buat diri sendiri maupun orang lain. Dengan begitu kita dapat menciptakan lingkungan yang bertumbuhan dan semangat kerja. A few moments later. Oke, saya akan melanjutkan tugas presentasi yang kedua saya, yaitu tentang teori proses dalam motivasi. Yang akan saya bahas di sini ada beberapa poin-poin. Yang pertama adalah ekspektasi teori, goal setting teori, reinforcement teori, dan equity teori. Oke, langsung saja. Apa itu yang dimaksud dengan proses? Kan saya jelaskan. Teori proses fokus pada bagaimana proses motivasi itu terjadi. Artinya, motivasi dianggap sebagai hasil dari pemikiran, persepsi, dan evaluasi seseorang terhadap situasi tertentu. Oke, yang pertama ada
ekspektasi teori ataupun teori harapan. Teori ini menjelaskan mengapa seseorang termotivasi untuk bertindak atau bekerja keras berdasarkan harapan mereka terhadap hasil yang akan didapat. Di sini ada 3 komponen. Yang pertama itu akan saya jelaskan tentang ekspektasi. Ekspektasi kan biasa sering kita dengar ekspektasi yang terlalu tinggi, terlalu gini-gini lah, ekspektasi itu. Terus ekspektasi itu apa sih? Ekspektasi usaha mereka atau menghasilkan kinerja yang baik. Contohnya, mereka berekspektasi ketika di kantor diberikan tugas ataupun di kuliah ketika di kampus diberikan tugas dengan dosennya. Nah, dia berekspektasi bisa mengerjakan semua tugas-tugasnya itu. Nah, itu bisa disebut dengan ekspektasi. Terus selanjutnya adalah instrumentalitas. Apa sih instrumentalitas itu? Nah, saya langsung memberikan contohnya saja biar mudah. Kamu tahu kerjaanmu akan dihargai dan dibayar lembur. Lah kan itu contohnya instrumentalitas. Selanjutnya ada valensi. Valensi itu seperti kayak bonus lah. Seumpamanya bonusnya worth it, aku pengen itu. Lah, seperti itulah kira-kira. Oke, yang selanjutnya adalah goal setting theory atau teori penentuan tujuan, dikembangkan oleh Edwin Locke. Teori ini menyatakan bahwa tujuan yang jelas dan menantang akan mengingatkan kinerja seseorang. Langsung saja saya akan berikan contohnya. Seperti contohnya. Misal kamu kerja di dalam tim marketing. Bosmu bilang kepada sampean, target bulan ini harus menyelesaikan, atau semuanya dalam dunia maya itu target follower IG kamu itu harus segini dengan strategi segini seminggu segini. Lah, jelas kan itu kan contohnya kalau membuat konten kan itu harus lebih menantang, lebih bagus gitu loh. Jadi singkatnya itu orang cenderung mengulangi perilaku yang diberi hadiah atau dari perilaku yang diberi hukuman. Berarti kan kalau dari bos itu kan intinya kita itu diberi kayak tantangan. Kalau setiap follower segini nanti badanmu seperti ini. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya adalah reinforcement teori atau teori penguatan. Dikembangkan oleh B.F. Skinner. Teori ini menyatakan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh konsekuensi yang diterima setelah melakukan sesuatu. Singkatnya, orang cenderung mengulangi perilaku yang diberi hadiah dan menghindar dari berarti gini, sebabnya kan kalau kuliah itu ada IPK lah kan, ketika IPK-nya bagus kan dia akan lebih giat belajarnya atau lebih semangat lah, sebabnya di kelas paling pinter lah kan, itu jelas dipuji-puji dosen, terus biasanya dapat apresiasi entah dari orang tuanya, dari siapa kan mesti dapat apresiasi, jadi kan lebih semangat lagi mereka. Terus selanjutnya ataupun terakhir yaitu teori keadilan, dikembangkan oleh John Stanley Adams. Teori ini mengatakan bahwa orang akan termotivasi jika mereka merasa diperlakukan adil dibandingkan dengan seseorang lain. Contohnya sederhana, kamu dan temanmu kerja di posisi yang sama. Kamu kerja keras, sering lembur, temanmu kerja santai tapi gajinya tinggi, kan jelas kamu kan ada perasaan iri lah. Sama aja kalau kita di kelas, terus kita sama-sama belajar, sama-sama mencari nilai yang bagus dan terbaik,
cuman kadang nilainya nggak sesuai. Teman kamu yang santai-santai, yang ngopi, cuman nilainya lebih bagus dari kamu, kan jelas kamu punya perasaan iri, bilang oh nggak adil, oh nggak gini, oh gini gitu jadinya kan. Nah seperti itulah kira-kira teori keadilan. Kesimpulannya, teori proses ngajarin kita bahwa motivasi bukan cuma soal kebutuhan, tapi juga soal bagaimana seseorang berpikir, merasa dan membandingkan. Dengan memahami proses ini, kita bisa lebih bijak dan dalam mengatur tujuan, memberi umpan balik, dan menciptakan lingkungan yang adil. Kan jelas sih, motivasi itu adalah suatu kegiatan yang menguntungkan lah kalau bagi saya. Seperti itu kira-kira. Cukup sekian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.